Servus, kembali ke channel Holy Baget. Guys, jadi akhirnya itu banyak banget yang suka nanya-nanya ke aku tentang, Kak, kalau misalnya aku ke Jerman itu baiknya aku ambil Ausbildung atau au pair atau student college atau langsung kuliah ya, Kak? Nah guys, di video ini aku pengen jawab khusus pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya buat kalian yang udah punya cita-cita buat ke Jerman tapi nggak tahu kalian harus ikut program yang mana, coba nonton video ini sampai habis. Siapa tahu kalian menemukan jalan yang terbaik buat kalian, karena begitu banyak jalan menuju Jerman. Oh ya guys, sebelum kalian nonton lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya ya. Sebelum kalian bisa menentukan kalian harus yang mana, pertama tuh kalian harus mengerti masing-masing itu kegiatannya apa aja, terus kewajiban kalian itu apa aja, dan hal-hal yang penting, hal-hal yang harus kalian miliki ketika kalian ingin menjadi antara au pair atau pengen masuk studi kuliah dan lain-lain. Oke, kalau gitu aku mulai dulu dari au pair. Nah, buat kalian yang nggak tahu au pair itu apa, jadi au pair itu tanggung jawab buat kegiatan-kegiatan, beberapa pekerjaan rumah, seperti memasak. Selain itu juga kalau biasanya itu GF-nya anak, dan anaknya itu kalian harus ibaratnya ngurusin atau temenin dan masakin buat dia juga, dan jagain, antar jemput sekolah dan lain-lain. Banyak juga keuntungan-keuntungan yang kalian dapat melalui program ini, dimana kalian tuh memiliki hak bukan cuma dalam bentuk uang, tapi oke, yang pertama pasti kalian dapat uang atau uang jajan atau semacamnya gitulah. Dan yang kedua, kalian itu biasanya dikasih ngeles bahasa Jerman dari GF kalian. Nah, itu menurut aku salah satu keuntungan banget buat kalian yang belum memiliki kemampuan bahasa Jerman yang mumpuni ya. Terus selain itu, kalian juga dapat tempat tinggal, biasanya dikasih tempat tinggal di rumah mereka. Jadi kalian nggak perlu namanya bayar untuk tempat tinggal lagi. Jadi kalian udah punya uang jajan bersih, itu uang jajan kalian atau uang tabungan kalian nggak perlu bayar tempat tinggal lagi dan lain-lain. Dan kalian juga nggak perlu bayar untuk kursus bahasa karena biasanya dilesin juga oleh GF-nya kalian. Dan kita nggak pernah tahu juga ya, kadang-kadang itu kalau misalkan namanya berkat itu nggak kemana, kadang-kadang ada GF yang baik, bahkan kalian dibiayain sampai kalian selesai kuliah. Setelah kalian udah selesai au pair, bisa aja nanti kalian udah punya kemampuan bahasa yang cukup dan memenuhi persyaratan tertentu, kalian bisa nanti masuk yang namanya Ausbildung. Dan dari Ausbildung kalian nanti juga bisa masuk kuliah kalau misalkan kalian tujuannya mau kuliah ya. Dan buat kalian yang tertarik buat jadi au pair itu, syaratnya sebenarnya lumayan gampang, dimana kalian cuma dibutuhkan kemampuan bahasa A1, itu gampang banget kan. A1 itu paling makan waktu kalau intensif 1 bulan sampai 2 bulan. Dan setelah A1 tentunya seperti yang aku bilang tadi, kalian bakal dilesin bahasa di sini. Kalau misalkan nanti kalian mau buat visumnya dari Indonesia ke Jerman, keuntungan lain dari au pair adalah kalian tuh nggak perlu namanya bukti keuangan yang muluk-muluk, dimana nanti kalian tinggal minta bukti keuangan dalam bentuk jaminan dari GF kalian. Nah, ini sebenarnya keuntungannya sangat baik dibandingin hal-hal yang lain. Kalian coba dengerin dulu sampai habis nanti supaya kalian bisa bandingin. Nah, sekarang aku bakal masuk ke Ausbildung. Sebenarnya aku pernah bikin video tentang Ausbildung, tapi sekilas mungkin tentang Ausbildung. Ausbildung itu ibaratnya adalah kalian sebenarnya kerja di suatu perusahaan, tapi karena kalian belum mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni dalam bekerja, perusahaan yang mempekerjakan kalian, mereka kasih kalian tuh waktu untuk sekolah juga, mereka bayarin kalian sekolah. Misalnya kalian dapat Stella Ausbildung di BMW. Nah, nanti jadi BMW itu ibaratnya kalian seminggu 3 hari kerja di BMW, 2 hari itu kalian sekolah, contohnya kayak begitu. Atau mungkin bagiannya 4:1, atau mungkin seminggu-seminggu. Itu tergantung dari sekolahan kalian masing-masing, yang tergantung tempat kerja kalian masing-masing. Tapi intinya tuh kalian di situ adalah dibayar oleh perusahaannya karena kalian bekerja juga, dan kalian dibayarin sekolah juga. Tapi tentunya untuk Ausbildung sendiri gajinya nggak sebesar kalau kalian udah kerja beneran dong. Kalau nggak ya nggak adil. Buat apa S1 S2 kalau misalkan gajinya sama aja kayak mereka yang lulusan kuliah. Gajinya itu kira-kira mungkin 800 euro sampai 1.500 euro, kisaran segitu. Dan buat Ausbildung sendiri, kalian tuh syaratnya juga lumayan gampang. Kalian cuma perlu lulusan SMP, kalian udah bisa masuk Ausbildung. Bayangin kalian lulusan SMP, kalian udah bisa digaji 800 euro sampai 1.500 euro. Dan kalian perlu memiliki kemampuan bahasa minimal B1. Karena namanya kalian udah mulai kerja ya, kalian harus punya kemampuan bahasa Jerman dong. Kalau nggak bisa komunikasi, repot nantinya. Dan tentunya setiap kali kalau misalnya kalian mau bikin visa dari Indonesia ke Jerman, pasti kalian butuh namanya bukti keuangan. Nah, kalau di Ausbildung ini, kalian bisa bukti keuangan itu melalui jaminan dari perusahaan kalian.
Nah itu suatu keuntungan juga, jadi kalian nggak perlu namanya punya jaminan keuangan yang besar banget. Jadi kalau kalian nggak punya modal yang lumayan besar, mungkin ini bisa jadi salah satu jalan yang baik juga. Dan seperti yang tadi aku bilang juga, kalau kalian udah lulus Ausbildung, kalian bisa masuk universitas juga tentunya. Oke guys, nah selanjutnya ini ada juga yang namanya Studienkolleg. Studienkolleg ini apa? Jadi Studienkolleg itu kayak college, dimana sebelum kalian masuk universitas, kalau kalian nggak punya ijazah A-level, kalian nggak punya ijazah SMA di Jerman, kalau kalian nggak punya ijazah IB dan lain-lainnya yang setara, kalian tuh nggak bisa langsung masuk universitas. Kalian harus melewati Studienkolleg ini. Dan Studienkolleg ini sendiri sebenarnya pelajarannya memang kayak ngulang SMA doang, kalau nggak terlalu susah, atau mungkin bisa jadi susah, tergantung dari masing-masing kalian. Tapi keuntungannya adalah kalian tuh di situ pelajaran mirip SMA, tapi pakai kata-kata yang dalam bahasa Jerman. Nah ini menguntungkan kalian banget supaya kalian nanti pas masuk uni kalian nggak kagok tiba-tiba kok semua bahasa Jerman, kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi kalian udah kayak penyesuaian pelan-pelan dari pelajaran yang lebih ringan. Nah, buat masuk Studienkolleg ini biasanya dibutuhkan sertifikat bahasa minimal B2 atau C1, tergantung Studienkolleg mana yang kalian tuju. Dan kalau misalnya Studienkolleg tentunya nggak seperti au pair dan Ausbildung, kalian nggak dibayar ya. Jadi kalian harus bayar sendiri, biasa per semester itu kisaran 200 sampai 500 euro per semester. Dalam proses bikin visanya tentunya sekali lagi kalian perlu melampirkan bukti keuangan. Bukti keuangan ini ada beberapa cara. Pertama, kalian bikin bank di Jerman dan kalian masukkan uang sebesar 10.000 euro. Itu kalian masukin bukan kalian bayar, tapi itu buat kebutuhan hidup kalian. Ibaratnya kalian bilang nih ke pemerintah Jerman, nih aku punya uang segini, aku nggak bakal ngemper di jalan selama aku tinggal di sini, selama aku studi di sini. Atau alternatif lain, kalian juga bisa, kalau misalkan kalian punya keluarga di sini, kalian bisa pakai jaminan dari keluarga kalian yang ada di sini. Jadi keluarga kalian kayak bilang, oke, anak ini tanggung jawab aku, jadi aku pastiin dengan gaji aku seburuk-buruknya kalau misalkan anak ini kenapa-napa, gaji aku tuh cukup untuk bantuin anak ini. Dan ya tentunya banyak cara lain, misalkan kalian pinjam dari bank untuk memenuhi 10.000 euro itu dan lain-lain. Yang pasti tidak seperti au pair, di mana au pair itu kalian bisa dijamin oleh gas family kalian, atau Ausbildung kalian bisa dijamin oleh perusahaan yang mempekerjakan kalian. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi atau FH atau uni. Dan tentunya ini adalah tujuan yang paling umum, di mana uni itu ya sebenarnya bisa bilang kayak emang universitas atau kampus kayak di Indonesia pada umumnya aja. Guten Morgen! Wir haben letzte Woche mit der linearen Algebra beschlossen und heute werden wir mit irgendwas anfangen. Buat kalian dapat gelar S1 atau S2 atau S3 dan lain-lain tergantung dari kalian. Dan biayanya juga sama kayak Studienkolleg, 200 euro sampai 500 euro per semester. Dan juga kalian perlu bukti keuangan sama persis kayak tadi aku cerita di Studienkolleg. Antara kalian jaminan dengan uang 10.000 euro atau dengan jaminan keluarga atau pinjam dari bank, terserah kalian. Tapi tentunya kelebihannya adalah kalau universitas ya kalian dapat gelar, dan nanti kalau udah lulus dari universitas, kerja profesional gajinya yang lebih besar pastinya. Seperti yang aku bilang juga, lulus Studienkolleg bisa masuk uni, lulus Ausbildung bisa masuk uni, setelah au pair kalian bisa Ausbildung, bisa uni juga. Banyak jalan sekali lagi menuju Jerman, banyak jalan menuju uni juga. Nah terus gimana cara pilihnya? Ya sebenarnya dari definisi kalian harusnya kalian udah bisa kira-kira kalian tuh mana yang cocok buat kalian. Ya kalau misalkan kalian contohnya nih, Kak aku sekarang lagi nggak punya uang nih, mungkin aku cuma punya kalian cuma punya uang 20 juta, misalkan kalian nggak bisa memenuhi jaminan 10.000 euro, terus kalian juga nggak punya keluarga di sini dan nggak berani minjem bank, ya udah kalian ada solusinya, antara kalian ikut au pair dulu atau kalian Ausbildung dulu aja. Nah terus kalau misalnya kalian contohnya sekarang kalian baru lulus SMP, Kak aku pengen ke Jerman ya, aku udah nggak tahan nih, kalian bisa aja ikut Ausbildung. Tapi jangan lupa kalian butuh kemampuan bahasa. Kak aku kemampuan bahasa baru A1 nih, tapi aku pengen ke Jerman, kalian bisa ikut au pair. Kak jadi aku lulusan sekolah normal di Indonesia, tapi aku juga nggak punya masalah finansial, aku harus masuk mana Kak? Ya kalian masuk Studienkolleg. Nah guys, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video tetap bermanfaat buat kalian yang masih mikir-mikir program apa yang harus kalian ambil. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh tanya di bawah, kolom komentar di bawah. Aku akan jawab, biasanya selalu aku jawab pertanyaannya. Kalau nggak tahu pun aku jawab. Semoga video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.